Shalom saudara sekalian, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara sekalian di program kita bersama Before Five Devotion. Hari ini pembacaan Alkitab kita terdapat dalam kitab Mazmur 35. Saya akan membacakan untuk kita sekalian beberapa ayat di dalam Mazmur 35. Berbantahlah Tuhan melawan orang yang berbantah dengan aku. Berpeganglah melawan orang yang berperang melawan aku. Peganglah perisai dan utar-utar. Bangunlah menolong aku, cabutlah tombak dan kapak menghadapi orang-orang yang mengejar aku. Katakanlah kepada jiwaku, akulah keselamatanmu. Biarlah mendapat malu dan kena noda orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan tersipu-sipu orang yang merancang kecelakaanku. Biarlah mereka seperti sekam di bawah angin, didorong malaikat Tuhan. Biarlah jalan mereka gelap dan licin, dan malaikat Tuhan mengejar mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita membaca Mazmur 35, kita akan mendapati bahwa Mazmur ini merupakan nyanyian ratapan atau doa ratapan dari seorang pemazmur. Kenapa pemazmur perlu untuk meratap gitu ya? Karena keadaan pemazmur, saya percaya ketika menuliskan nyanyian ini atau ketika menuliskan doa ini, saya percaya bahwa keadaan pemazmur sedang dalam keadaan yang tidak baik pada waktu itu. Dari mana saya tahu? Saya tahu dari kata-kata yang diucapkan oleh pemazmur dalam ayat awal-awal di Mazmur 35 ini. Beberapa dari kita mungkin mengalami kebingungan ya ketika kita membaca ayat-ayat ini ya. Kita mungkin berpikir seolah-olah, loh kok pemazmur ini berdoanya seolah-olah menyuruh Tuhan membalaskan dendam si pemazmur gitu ya. Seolah-olah pemazmur menyuruh Tuhan untuk berperang melawan orang-orang yang berperang kepada pemazmur. Berarti boleh dong kalau kita berdoa supaya orang lain celaka. Wah, tunggu dulu kalau itu Bapak Ibu ya. Tentu saja konteksnya pada waktu itu dan konteks yang dengan dunia modern seperti sekarang tentunya sangat berbeda. Dan ini tidak boleh membenarkan kita untuk kita berarti boleh dong berdoa untuk kecelakaan orang lain. Oh, tentu saja tidak boleh. Tentu saja Tuhan Allah kita mengajarkan kita untuk mengasihi. Bahkan Tuhan Allah kita mengajarkan kita untuk mengasihi musuh-musuh kita. Tetapi di Mazmur 35 ini ada sebuah konteks yang berbeda yang bisa membuat kita belajar hari ini. Nah, pemazmur ketika menuliskan Mazmur ini, dia mengalami sendiri Bapak Ibu. Dia betul-betul mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Dia berkata bahkan kepada Tuhan, Tuhan katakanlah kepada jiwaku, akulah keselamatanmu. Ini kan menandakan bahwa pemazmur itu mengalami ketakutan yang sangat luar biasa ya. Sampai-sampai jiwanya tuh begitu tertekan. Sampai-sampai istilahnya mulut pikirannya itu tidak sinkron dengan jiwanya. Mulut dan pikirannya mungkin mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Tetapi jiwanya masih dalam ketakutan. Wah Bapak Ibu, kalau kita dalam ketakutan itu luar biasa ya. Saya pernah punya pengalaman, saya melihat ada seseorang itu yang dikejar-kejar anjing Bapak Ibu. Dia dikejar anjing dan orang ini entah bagaimana caranya, ketika dia dikejar anjing dia bisa melompat tembok yang sangat tinggi sekali. Secara manusia mustahil, secara manusia nggak mungkin. Tetapi saking ketakutannya dia, ketakutannya dia ini menyebabkan dia memiliki istilahnya tuh kekuatan ekstra. Sehingga dia bisa begitu saja loncat dan melompati tembok sehingga dia tidak digigit anjing begitu ya. Nah pada waktu itu pemazmur juga mengalami ketakutan yang seperti itu. Bagaimana tidak? Dia sampai berkata kepada Tuhan, tolong katakan kepada jiwaku loh, bahwa Tuhan adalah keselamatanku. Artinya apa? Mungkin waktu itu sedang dalam keadaan jiwanya pemazmur itu tidak betul-betul percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan bisa menolong dia gitu ya. Kalau kita membaca Mazmur 35 ini, pemazmur betul-betul mengalami ketakutan yang sangat amat luar biasa. Kenapa pemazmur bisa dalam keadaan yang takut luar biasa? Dan kenapa pemazmur sampai-sampai dia berdoa supaya Tuhan itu berperang terhadap orang-orang yang berperang kepada dia?
Saya percaya pada waktu itu pemazmur dalam keadaan yang sangat amat lemah. Pemazmur dalam keadaan yang tidak berdaya. Kenapa dia tidak berdaya dan kenapa dia lemah? Itulah kenapa dia berdoa kepada Tuhan. Kalau dia tidak lemah, dia punya kuasa, dia punya power, dia punya kekuatan yang luar biasa, ya dia tidak perlu berdoa. Dia cukup untuk menggunakan kekuasaannya untuk bisa membinasakan musuh-musuhnya. Tetapi pada waktu tidak, dia merasa bahwa Tuhan, aku nggak punya kekuatan. Tuhan, banyak sekali orang-orang yang menaruh jebakan, yang mengikhtiarkan kecelakaanku. Ada banyak sekali orang-orang yang pengen untuk waktu itu pemazmur mengalami kecelakaan sehingga membuat pemazmur itu tertekan, akhirnya bisa mati pada waktu itu. Sampai-sampai pemazmur berkata bahwa orang-orang yang dibaikin sama pemazmur, orang-orang yang selama ini ketika dia berduka cita, pemazmur datang untuk menghibur. Tapi keadaannya berubah. Kenapa? Ketika pemazmur celaka, orang-orang ini senang. Dari mana saya tahu? Di ayat-ayat berikutnya ya. Kalau kita membaca ayat yang ke-12 ya. Mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan. Perasaan bulus mencekam aku. Bayangkan ya. Seorang pemazmur dia berbuat baik. Tetapi bukan kebaikan yang dia dapatkan balik. Tetapi justru kejahatan. Bukankah seringkali kita juga seperti itu Bapak Ibu ya? Kita berbuat baik terhadap orang. Kita banyak melakukan perbuatan baik terhadap orang. Tetapi bukan kebaikan yang kembali kepada kita. Tetapi justru jahat. Kita sudah berbuat baik semaksimal mungkin. Kita melakukan yang terbaik yang kita bisa dalam kehidupan kita. Tapi seringkali bukan kebaikan yang balik kepada hidup kita. Tapi seringkali malah justru malah orang-orang yang kita baiki mencelakakan kita. Nah Bapak Ibu bayangkan bahwa pada waktu itu pemazmur dalam keadaan yang seperti itu. Dia berbuat baik, tetapi bukan yang baik yang dia dapat, justru kejahatan. Sudah musuhnya banyak, sudah orang-orang yang menyaruh jebakan untuk mencelakakan dia banyak, dan ini tidak sampai di situ. Orang-orang yang selama ini dia baikin, orang-orang yang selama ini dia tolong, orang-orang yang selama ini bersama-sama dengan dia juga justru malah ketika dia celaka malah bergembira, malah bahkan mereka berbalik untuk mengkhianati pemazmur. Nah, keadaan yang seperti ini tentu saja membuat pemazmur mengalami sesuatu yang sangat menekan kepada jiwanya. Dia melihat ada banyak sekali ketidakadilan yang menimpa pemazmur. Tapi kalau misalnya kita membaca Mazmur 35 secara keseluruhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melihat bagaimana di akhir ayat ini, di akhir pasal ini, kita melihat bahwa ada doksologi, ada sebuah pengagungan, ada sebuah kemuliaan yang pemazmur berikan buat Tuhan. Saya bacakan ayat akhir dari pasal yang ke-35 ini ya. Ayat yang ke-27. Biarlah bersorak-sorai dan bersukacita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata, Tuhan itu besar. Dia menginginkan keselamatan hambanya. Bapak Ibu, kalau kita membaca ayat ini ya, ini sesuatu yang luar biasa ya. Ini seperti pemazmur itu tidak sedang hanya berdoa untuk dirinya sendiri yang tidak dapat keadilan, tetapi pemazmur seperti melihat ada banyak sekali nih loh ketidakadilan. Dan ketika Tuhan menjawab doa orang yang sedang tidak dalam keadilan ini, dan ketika Tuhan mewujudkan itu, pemazmur seperti berkata mereka akan senang. Artinya apa sih Bapak Ibu? Artinya ini seperti ketika Tuhan menyelamatkan orang-orang yang dalam keadaan sengsara, ketika Tuhan sedang menyelamatkan orang-orang yang mengalami ketidakadilan, ini akan berdampak bahwa mereka akan memuliakan Tuhan. Dan akhirnya apa Bapak Ibu? Orang-orang yang berharap kepada Tuhan, orang-orang yang hidupnya dalam kesengsaraan tetapi menemukan Tuhan, mereka akan ditolong oleh Tuhan, mereka akan diselamatkan oleh Tuhan. Dan pada saat itu akan ada kemuliaan untuk Tuhan, akan ada pujian untuk Tuhan, akan ada keagungan dan kebesaran untuk Tuhan. Bapak Ibu, boleh gak kita meratap? Tentu boleh. Dia adalah Tuhan kita, Dia adalah Bapa kita. Ketika kita melihat ketidakadilan, boleh gak kita berdoa supaya Tuhan menyatakan keadilannya? Tentu saja itu sangat boleh Bapak Ibu ya. Itu sangat boleh mendorong kita untuk betul-betul supaya Tuhan betul-betul menyatakan keadilan ketika kita melihat ada banyak sekali ketidakadilan. Kalau kita boleh jujur ya, di tengah-tengah keadaan bangsa kita sekarangnya, ada banyak sekali ketidakadilan yang terjadi, yang dengan ketidakadilan itu notabene
biasanya orang-orang kecil, orang-orang yang hidupnya sudah sengsara, mereka semakin sengsara lagi. Kenapa? Karena tidak mendapatkan keadilan. Saat itulah kita meratap kepada Tuhan. Kenapa? Supaya Tuhan betul-betul menyatakan keadilannya. Dan ketika Tuhan menyatakan keadilannya, maka kesengsaraan mereka akan berkat. Maka kesengsaraan mereka akan berbuah menjadi pujian kepada Tuhan. Tapi permasalahannya Bapak Ibu, seringkali ketika kita dalam keadaan sengsara, seringkali ketika kita dalam keadaan yang seolah-olah banyak diperlakukan tidak adil, seringkali justru kita gagal menemukan Tuhan di situ. Seringkali ketika kita sengsara, malah kita kebanyakan mengasihani diri kita sendiri. Seringkali malah justru kita mengasihani diri kita sendiri. Padahal ketika kita dalam keadaan yang sengsara, justru di saat itulah kita bisa menemukan Tuhan. Ketika kita bisa menemukan Tuhan dalam keadaan yang tidak baik, maka Tuhan akan memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Bukan lagi kesengsaraan itu menimbulkan kecelakaan buat kita, tapi dari kesengsaraan itu Tuhan punya maksud untuk memuliakan nama Dia melalui kehidupan kita. Apapun keadaan kita, apapun yang sedang kita alami sekarang, percayalah bahwa Tuhan ada di sana. Apapun yang sedang menimpa kita sekarang, datanglah kepada Tuhan, merataplah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan keadilan, Tuhan akan memberikan kelegaan dalam kehidupan kita. Saya rindu untuk kita berdoa bersama-sama hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Kami bersyukur di tengah-tengah kesengsaraan kami, di tengah-tengah ketidakadilan yang seringkali kami alami. Kami bersyukur bahwa Tuhan adalah Maha Adil yang terus menolong dan membela kami. Kami berdoa di tengah-tengah keadaan kami yang sulit ya Tuhan, di tengah-tengah keadaan kami yang tidak baik. Kami berdoa kiranya kami bisa menemukan Tuhan, kami bisa menemukan cinta kasih dengan Tuhan, sehingga kesengsaraan kami, penderitaan kami akan berbuah, akan berubah menjadi kemuliaan untuk Tuhan. Kami berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk kami betul-betul bisa menemukan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam keadaan apapun, keadaan baik, keadaan tidak baik. Kami percaya bahwa kami bisa menemukan Tuhan bersama-sama dengan Roh-Mu. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Saya berdoa firman hari ini bisa menolong kita semuanya, memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.